dapat ratap dan kertak gigi. Apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi yang terakhir. Puji Tuhan, silakan duduk. Yang berbahagia adalah orang yang mau mendengar firman Tuhan dan yang mau melakukannya. Saudara, firman Tuhan hari ini topiknya adalah mengenai pentingnya perjuangan. Hidup ini penuh perjuangan dan kita harus menang. Melawan kemalasan untuk beribadah harus menang. Melawan ngantuk ketika bekerja kita harus menang. Kalau enggak bisa eksiden. Ya, melawan segala gejolak badan ketika mengendarai kendaraan. Sebab kalau tidak kita bisa tidak konsentrasi di jalan yang sesat dan lain sebagainya, saudara. Jadi dalam hidup ini tidak ada yang enak. Semua butuh perjuangan. Mau apapun, mau lulus, mau jadi A, B, C, tidak ada tidur-tidur semua dapat. Mau selamat juga begitu. Banyak orang pikir, kasih karunia aku diselamatkan hanya dengan iman. Dengan mulutku aku mengaku, ya. Dengan percaya aku diselamatkan. Tunggu dulu. Belum tahu pemahaman akan ayat itu. Nah, hari ini kita lihat, saudara, mengenai pentingnya perjuangan dihubungkan dengan keselamatan. Sama seperti kita masuk sekolah untuk bisa lulus, mesti teratur sekolah, belajar, ada ujiannya. Tidak bisa setelah bayar semua pendaftaran, terus langsung kita dikatakan nanti, saya udah lulus. Untuk masuk, memang masuk, tapi belum lulus. Saudara, kita melihat di sini ada perjalanan Tuhan Yesus menuju kota Yerusalem, kota suci, pusat ibadah orang Yahudi, yang sampai sekarang masih diperebutkan kota Yerusalem dengan 3 agama. Yang pertama yang harus menguasai itu adalah orang Yahudi. Yang kedua tentu orang Kristen, karena Tuhannya lahir di situ, Yesus Kristus bangkit naik ke surga. Dan yang lain lagi, keturunan Ismail, maka mengaku itu tanah sucinya, karena itu kiblat pertama dibangun di situ, satu bangunan Dome of Rock. Darah Tuhan Yesus pergi ke sana seperti biasa karena banyak orang kebaktian di situ, saudara. Nah, kita melihat ketika itu Tuhan Yesus berjalan sebagai pelayan Tuhan keliling, ya, jalan kaki loh, dan tidak pernah komplain. Walaupun waktu itu ada kuda, ada onta, ada keledai, saudara, dan lain sebagainya, tetapi dia berjalan keliling dari kota ke kota, jalan kaki, dari desa ke desa sambil mengajar, dan selanjutnya meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dari ayat itu saja kita sudah bisa melihat bahwa tidak ada alasan untuk tidak pergi ke Yerusalem atau beribadah atau melayani Tuhan. Kemudian pada waktu itu ada seorang yang berkata kepadanya, hanya satu orang dari semua yang datang waktu dia mengajar, ada orang yang mau mendengar, saudara. Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Kenapa tiba-tiba muncul pertanyaan itu? Saudara, karena pada waktu itu banyak orang Yahudi atau yang sudah masuk agama Yahudi beribadah. Semua datang, termasuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saja kebaktian, saudara, sebagai orang Yahudi. Dia datang beribadah. Dan dalam ajaran Yahudi yang masuk surga, pertama dia harus darah Yahudi atau sudah masuk agama Yahudi. Ada prosesinya.
Berarti dia keturunan Abraham. Jadi orang Yahudi menganggap semua asal sudah masuk agama Yahudi, masuk kerajaan Allah. Dan ternyata ada banyak orang yang tidak masuk agama Yahudi. Ada yang tidak masuk. Ya. Hanya sedikit penganut agama Yahudi. Dan orang langsung menganggap semua mereka masuk surga. Tapi ketika orang dilihat begitu, orang-orang Yahudi pada semangat datang beribadah, termasuk orang Yahudi, termasuk Tuhan Yesus, dikatakan, ya, Tuhan sedikit saja ke orang yang diselamatkan. Seperti kita ini ya, sedikit saja orang diselamatkan, sedikit aja orang yang kebaktian di GPD Eklesia itu. Begitu. Dari sekian persen yang katakan jemaat, oh sedikit ya. Bagi mereka, orang kalau rajin beribadah dalam agama Yahudi pasti selamat. Itu konteksnya. Jawab Yesus kepada orang di situ. Dia nggak bilang sedikit atau banyak. Tuhan Yesus selalu sangat hati-hati memberi satu jawaban, tapi mesti terjawab. Dia nggak bilang, iya sedikit, iya banyak. Dia hanya menjawab. Jawab Yesus kepada orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Jadi untuk bisa selamat butuh perjuangan. Dan pintu masuknya sesak, sempit. Bukan gampang. Pintu udah terbuka, tapi jalan menuju pintu itu perlu perjuangan. Tuhan sudah membuka dirinya sebagai pintu. Akulah pintu. Ya, akulah pintu. Tuhan Yesus katakan dalam Injil Yohanes. Tapi untuk masuk ke pintu itu, jadi keselamatan itu anugerah. Ini aku. Dia bentangkan tangannya, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, berbeban berat. Dia udah buka, mari, aku sudah mati bagi kalian. Aku rela dihina, aku rela dipermalukan oleh banyak orang. Orang Kristen seringkali takut dipermalukan oleh banyak orang. Tuhan Yesus diludahi di depan banyak orang, ditampar, macam-macam. Gak gengsi dia. Ya, seringkali kita diejek sedikit minta ampun, padahal pengajaran. Dia sudah dihina dan dia tertikam karena pelanggaran kita. Kita pelanggaran sedikit, diarahkan langsung gak mau. Tuhan Yesus tetap berjalan. Jadi kalau mau diselamatkan itu harus tahan malu, tahan dihina, tampar di kiri, kasih di kanan. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah, ini gengsi. Kalau mikirin Tuhan seperti itu, berjuanglah. Jadi kalau pintu sudah terbuka, tapi menuju ke pintu itu, kita harus berjuang. Karena pintunya sesak. Kan bukan hanya kita yang jalan, yang anteng-anteng jalan langsung masuk. Selain kita banyak miliaran orang mau masuk, sedangkan pintu cuma satu. Berjuang. Sesak. Ada dua pintu yang dipilih waktu itu. Ada pintu yang gampang, pintu yang lebar, berjalan tol. Semuanya tujuannya kayaknya ke arah kerajaan Allah. Tapi ujungnya ternyata beda. Berdampingan, satu pintu yang sempit, satu pintu yang lebar. Seolah-olah tujuannya ke sana semua, kerajaan Allah. Tapi Tuhan Yesus langsung arahkan pintunya yang itu yang sempit. Berjuanglah. Kita udah percaya, udah terbuka. Ya marilah kepadaku, keselamatan anugerah. Bukanya pintu itu anugerah bagi saudara buat masuk. Itu anugerahnya. Tapi untuk sampai di situ, emangnya asal langsung tak lompat berjuang. Itu makanya disebutkan keselamatan itu memang anugerah, tapi harganya mahal. Untuk perjuangan. Coba bayangkan, gak pernah gereja, gak pernah apa, selalu melakukan kejahatan, tiba-tiba masuk, di mana keadilan Tuhan? Tuhan itu maha adil, dia maha pengasih di satu sisi, tapi ingat dia juga parimas, bahasa Korea. Ya. Di satu sisi seperti mata uang selalu dikatakan, satu dia mengasihi, satu sisi dia menghukum. Jawab Yesus kepada orang di situ, kepada orang di situ, bukan kepada yang bertanya.
Dia nggak mau menjawab yang satu orang itu, tapi langsung jawaban untuk semua orang. Kadang-kadang kalau ada satu orang ditegur, nggak langsung dijawab, tapi dijawab untuk semua orang. Teguran buat satu orang, itu teguran buat semua. Itu Tuhan Yesus. Jadi dia jawab orang tadi, apa tadi kau bilang? Sedikit saja. Iya sedikit. Enggak itu jawaban Tuhan, tapi dia jawab ke semua orang. Jadi pelajaran itu bukan buat satu orang saja, tapi untuk semua yang mau ikut. Saudara, mungkin orang yang bertanya itu meragukan keselamatannya, apa masuk surga. Udah iring Tuhan, aduh gimana ya, kira-kira masuk nggak tuh ya? Sedikit nggak? Ya yang kebagian cuma sedikit ke Yerusalem ini. Coba saudara bertanya dalam diri saudara, apakah saudara akan selamat masuk? Dikaitkan dengan ayat ini. Apa sekedar percaya terus kita suka-suka? Katanya jemaat tapi nggak pernah kebagian. Ini penting kita diingatkan ya. Enak aja. Gak pernah berbuat apa-apa. Ayat ini salah satu jawaban. Jawab Yesus kepada mereka yang orang-orang di situ, bukan kayak yang satu yang bertanya. Berjuanglah untuk masuk melalui, nggak lompat, melalui pintu yang sesat itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk. Banyak orang berusaha untuk masuk. Secara umum, pada zaman ayat ini muncul, zaman Tuhan Yesus, banyak orang berusaha untuk masuk surga dengan cara agama Yahudi, dengan cara agama-agama yang lain, saudara. Tapi Tuhan Yesus sudah katakan untuk masuk hanya melalui pintu yang berusaha semua untuk masuk. Tapi jawaban Tuhan Yesus, tetapi tidak akan dapat. Agama yang mengatakan harus bla 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 untuk selamat, harus sembahyang sekian kali sehari, harus ziarah ke tanah suci dan lain sebagainya. Banyak itu berusaha, macam-macam, ada menyiksa dirinya, berusaha semua untuk masuk. Tapi jelas Tuhan Yesus mengatakan, tetapi tidak akan dapat. Ayat 25 dikatakan, jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu. Itu tadi pintu yang sesak itu, cuma satu pintunya. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar. Artinya orang-orang yang mendengarkan tadi, dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuhan yang punya rumah itu yang punya surga, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab, artinya Tuhan pemilik surga itu, pemilik rumah itu, berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Dia udah ngomong sama orang-orang itu yang datang ikut dia, seperti di gambarannya. Nanti kalian ketuk-ketuk pintu, karena satu-satunya pintu. Tetapi jawaban daripada pemilik rumah itu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Mengerikan sekali ya. Artinya aku nggak kenal kamu, dari mana asal-usulmu? Kalau memang dari aku, pasti kelakuanmu begini, gayamu begini, bicaraku begini, ibadahmu begini. Tapi kayaknya nggak seperti engkau itu ajaranku. Dari mana kamu ya? Kamu ikuti ajaran mana? Aku tidak tahu dari mana kalau model kayak gini, malu dan lain sebagainya. Enggak, bukan ajaranku. Aku nggak tahu dari mana kamu datang. Lihat jawaban Tuhan Yesus mengaku Kristen untuk mereka yang mengaku Kristen. Ayat 28, maka kamu akan berkata, kamu pendengar, satu yang bertanya sedikit kayak masuk, tapi semua dikasih peringatan. Gak boleh asal-asal mengikut Tuhan itu. Kamu akan berkata, ini gambaran diri kita, jawaban kita untuk membela diri nanti ketika ternyata pintu ditutup. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu. Kalau Natal kan kita makan minum kan di hadirat Allah. Ada ibadah, ada persekutuan, ya biasa, makan minum.
kalau ada. Dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tadi kalau dia sudah jalan kota, desa, jalan, kita sering mendengar ada penginjil, KKR, ada gembala sidang, berkunjung, berdoa, mengajar. Wah, aku jemaat di sana, om sana pendetanya, aku dengar ajarannya. Engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami, tetapi ia atau pemilik rumah itu akan berkata kepadamu, kembali lagi pada si pendengar, pada yang bertanya-tanya, selamat ke aku tidak tahu dari mana kamu datang. Padahal tahu dia dari kota sana, desa sana, asal usulnya namanya Tuhan tahu. Tapi maksudnya ajarannya yang kamu ikuti itu asal dari mana? Bukan dari aku. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian orang yang melakukan kejahatan. Karena memang belum bertobat, melakukan kejahatan. Saudara boleh tampil di sini begitu hebat, tapi di hari Senin saudara nggak beres. Hari selanjutnya boleh saja. Saudara tidak tahu dari mana kamu datang. Pelaku kejahatan, di sanalah ditunjukkan tempatnya. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub. Ini gambaran Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang dalam Yesus Kristus. Abraham gambaran Allah Bapa, Ishak gambaran Yesus Kristus, Yakub gambaran Allah Roh Kudus, dan semua nabi di dalam kerajaan Allah. Itu sudah pasti. Tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar, nggak bisa masuk. Kalau masuk pintu ditutup, bahkan dicampakkan keluar. Dan orang akan datang. Mau mengingatkan, udah Kristen betul-betul enggak? Dan orang akan datang dari timur, dari barat, ini orang diselamatkan ya, dari utara, selatan. Mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Orang-orang apa itu? Dikatakan, dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu akan menjadi orang yang terakhir. Apa artinya? Pertama, Injil datang kepada orang Yahudi, tapi mereka menolak. Itu orang yang pertama. Karena tidak diterima, Injil masuk ke orang lain, suku-suku lain. Dan banyak orang datang. Dan waktu Tuhan Yesus juga melayani, siapa pengikut dia paling banyak? Apakah orang Yahudi? Enggak. Padahal pertama harus ke Yerusalem, ke orang Yahudi. Ya, Injil itu tapi ditolak. Lalu yang datang pengikut Tuhan Yesus paling banyak akhirnya perempuan berdosa yang sudah bertobat, pemungut cukai, itu orang yang terakhir. Yang terdahulu ternyata enggak. Macam-macam orang yang berdosa, orang yang sakit kusta, dan lain sebagainya, orang-orang yang hina, tetapi mau diubahkan oleh Tuhan Yesus. Lama, mungkin saudara udah lama jadi Kristen. Bahkan saudara berani mengatakan, opungku aja pendeta Pantekosta. Ya, aku keturunannya. Oh, ajarannya kalau khotbah, mujizatnya luar biasa. Itu opung kita, bukan kita. Aku orang Pantekosta, lebih tahu aku dari om itu. Om itu kan dari gereja sana. Saudara, bukan itu yang Tuhan lihat. Kita harus betul-betul saudara bertobat, hidup dengan Tuhan. Jangan saudara pikir, wah dia tuh kurang ajar, jahat-jahat. Saudara bisa kan tidak lebih baik dari kita. Yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Artinya apa saudara? Dikatakan berjuanglah untuk selamat itu. Berjuang melalui pintu. Kalau saudara, pintu yang lebar itu serba bebas. Bebas ini, bebas ini, bebas ini. Yang pikir masuk. Jadi saudara, ajaran kekristenan yang dikatakan kasih karunia diselamatkan, itu pemahamannya baru buka pintu.
terserah pemilik rumah itu untuk buka pintu. Dalam Injil yang lain diceritakan mengenai tentang pesta pernikahan. Ada 5 perempuan yang bijaksana dan yang bodoh. Saudara, satu kali pintu itu ditutup. Siapa yang berhak membuka menutup pintu pesta? Mempelai pria. Karena dia pemilik pesta. Siapa yang udah masuk tidak mungkin keluar. Yang di luar mau masuk, pintu terbuka tertutup, pemilik pesta yang menentukan, yaitu mempelai pria. Dan kita mempelai wanitanya, saudara. Jadi dia yang menentukan. Jadi saudara, menjadi Kristen itu bukan sekedar pengakuan, tetapi soal hubungan. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Dan bagaimana ajaran yang Dia berikan kita lakukan, saudara. Itulah yang menentukan. Kalau dikatakan pintu kecil, pintu yang sesak, kemudian dikatakan berjuanglah. Bahasa asli penerjemahannya untuk kata berjuang itu adalah bergumul. Seperti orang yang bertanding melawan singa. Ya, bagaimana dia harus bisa menang melawan singa itu. Dia harus berusaha bagaimana dia selamat. Bergumul. Atau orang yang bergulat, 2 orang dalam satu lomba gulat. Satu harus jatuh dan satu yang menjadi menang berdiri. Jadi bergulat. Saudara, ada satu kapal yang sangat besar, banyak ribuan penumpang. Bisa 7.000 penumpang dalam satu kapal pesiar mewah. Itu bisa minimal 7.000 penumpang. Ya, berbagai kamar. Satu kali kapal itu terbakar. Semua orang panik, semua orang ingin keluar menyelamatkan diri. Kalau sudah terbakar biasanya lampu mati, semua mati, AC mati, semua mati. Orang semua kepanasan dan ingin keluar. Semua orang pasti membayangkan itu ada pintu mau keluar. Kalau aku nggak bisa melewati masa ribuan ini, aku mati. Dan semua bergumul untuk masuk. Sangat sesak. Semua berjuang. Dan siapa yang bisa melewati perjuangan itu untuk masuk ke pintu, pintu udah terbuka, tapi cuma satu dan sempit. Dan orang yang bisa lolos di situ, dialah yang selamat. Begitu menjadi orang Kristen itu. Amin Bapak Ibu. Dia cuma hanya buka kemurahan Tuhan, terbuka bagi siapa mau percaya. Tapi untuk masuk ke pintu itu berjuanglah. Ya, berjuang. Jangan sempat nanti nih, aku udah makan, aku lihat kok Tuhan melayani melakukan ini. Saudara, Tuhan nggak pikir itu, nggak pikir. Jadi kita memang harus melakukan sesuatu bagi Tuhan, saudara. Tuhan Yesus berkata, akulah pintu, tidak ada pintu yang lain. Jadi saudara, soal terbukanya pintu itu, dia tidak katakan, dia belum siap untuk masuk. Tuhan tidak bilang begitu. Wah, kasihan, kasih lagi dia kesempatan, biarlah belum terbuka pintu itu. Oh nanti umur sekian dia katanya mau bertobat. Nanti. Saudara, untuk masuk ke pintu itu, kapan buka tutupnya bukan soal siap atau tidak, enggak. Urusan dia. Kalau dia tutup dan saudara tidak siap pada waktu itu, udah langsung tutup ya, saudara datang, nggak ada. Jadi saudara, dia tidak menunggu-menunggu, nggak menunggu-nunggu, karena tidak tahu kapan dipanggil Tuhan. Saudara tahu kapan dipanggil Tuhan? Nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Saudara, sekarang ini untuk mau dipanggil itu saudara nggak tunggu umur sekian, nggak ada. Kita boleh lihat di sekeliling kita, siapa yang dipanggil Tuhan, apakah hanya karena sudah tua? Tidak. Jadi saudara berjuang setiap hari. Tuhan Yesus katakan, ya barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, baru mengikut aku. Jadi yang menentukan kita masuk adalah soal berjuang dan menang. Pintu udah terbuka, itu anugerah itu. Terbuka bagi kita untuk percaya sama Dia. Ketika kita dibaptis, apa yang terjadi ketika kita dibaptis?
pada waktu itu semua kutuk dosa apapun itu Tuhan hapuskan. Kita menjadi anggotanya. Dan setelah menjadi anggota penuh daripada kerajaan Allah, itu baru member belum masuk. Kita harus berjuang setiap hari. Sehingga kapan saja pintu itu memang terbuka bagi kita saat Tuhan memanggil kita, saudara. Tinggal kita pilih, saudara, pintu yang bebas atau pintu yang sempit. Sebenarnya, saudara, untuk masuk neraka itu mahal. Saudara percaya masuk neraka mahal? Masuk surga murah? Murah masuk surga. Kalau masuk neraka, diskotik gratis gak? Diskotik bayar. Minuman yang disiapkan gratis, bayar. Itu kan pintu-pintu neraka. Cari cewek panggilan gratis, bayar. Ya, rokok gratis, bayar. Saudara kumpul-kumpul tiap bungkus itu setahun, mungkin saudara punya rumah kredit. Ya, kalau saudara hitung-hitung, ya mahal loh. Orang nggak sadar capek kerja, saudara bakar. Saudara jangan lupa di surga, saudara nggak bisa menahan membakar itu, nggak ada api untuk merokok di surga. Amin. Nggak ada. Jadi kasihan. Nggak ada api untuk membakar itu. Jadi saudara, kalau saudara takutnya neraka itu, mau tahu sakitnya, setelah saudara merokok, kan ada itu asapnya, apinya. Coba dulu gigikan ke pipi. Enak nggak? Nah, kira-kira gimana nanti kalau saudara gitu? Cep. Yang jelas di surga nggak ada begitu, nggak ada. Jadi untuk masuk ke alam yang indah itu mulailah dari sekarang. Amin Bapak Ibu. Mulai dari sekarang. Kalau saudara stres, jangan lari ke rokok, lari ke kaki Tuhan. Amin Bapak Ibu. Seringkali udah frustasi, larinya ke situ, ke mabuk, ke minum, marisa. Nggak selesai. Ya beberapa menit itu memang tenang. Udah itu ingat lagi, masalah lagi, minum lagi. Nggak selesai. Jadi saudara buang dari sekarang yang namanya minum, mabuk, dan semua itu. Kalau saudara mau melayani saudara, banyak persyaratannya. Memang harus sudah lahir baru. Bahkan kalau penting yang berdiri di sini harus sudah dibaptis. Ya, harus sudah dibaptis. Ini penting. Jadi mahal masuk neraka? Allah. Semua bayar. Mana ada? Mau ke gereja, tadi bilang bayar dulu tiket. Mana ada? Saudara permasalahan tinggal berlutut, berdoa, menyembah, free. Ingin sehat tinggal minta sama Tuhan, berdoa, free. Kalau keluar saudara semua bayar. Konsultasi sama dokter bayar. Konsultasi sama Bapak Gembala mana ada, free. Minta doa free, apapun free. Baca Alkitab free. Coba saudara membaca nasib saudara di sana, orang pintar. Pergilah orang pintar, bayar. Amin. Mana ada yang gak bayar? Jadi mahal saudara. Mau babu mahal, bayar semua. Jadi mari kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara, berjuanglah untuk masuk ke dalam pintu kerajaan surga itu. Dalam Matius pasal 7 ayat 21, kita lihat ayat ini, silakan. Matius pasal 7 ayat 21. Dikatakan demikian, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan,
akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan, ini yang berjuang itu, melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Kalau saudara baca selanjutnya, pada hari-hari terakhir hidup saudara, kita tidak tahu saudara. Jadi harus ada satu upaya untuk bisa diterima oleh Tuhan saudara. Di kota di dunia ini ada kota-kota neraka. Ya, ada kota-kota neraka. Minimal saudara yang terkenal itu ada 6 kota neraka. Yang pertama adalah Amsterdam. Di Amsterdam itu kota free sex. Menikah sesama jenis dilegalkan negara. Mabuk apapun, Amsterdam kotanya. Yang kedua, Makau. Makau itu di mana ya? Cina. Makau, judi, seks bebas, alkohol, narkoba, bebas. Itu Asia. Makau. Yang ketiga, Maname, Bahrain. Mayoritas Muslim, Bahrain. Kotanya Maname, sama seperti itu, bebas semua. Yang keempat, Pattaya. Di mana ini? Ya, di Asia ya, di Thailand. Ini juga begitu, bebas semuanya. Salah satu negara di Asia yang membebaskan pernikahan sesama jenis ada di Thailand. Yang kelima, Rio de Janeiro, Brazil. Sama seperti itu. Dan yang keenam, negara dikatakan Kristen, Berlin, Jerman. Ini kota-kota terkutuk di dunia. Saudara, hati-hati. Semua yang agama Buddha, Pattaya, yang agama Protestan, Belanda, yang agama termasuk Katolik, ada di situ Jerman. Semua ada mewakili neraka di dunia ini. Apakah Bali termasuk? Walau-walau. Apakah Batam masuk? Ini tadi tentang dunia yang kita lihat. Jadi saudara yang kekasih, berjuanglah. Amin. Ya, kita harus berjuang menjaga keimanan kita, kekudusan kita, kehidupan kita. 1 Korintus pasal 6 ayat 9 sampai 10. 1 Korintus pasal 6 ayat 9 sampai ayat 10. Ini sortir untuk masuk ke sorga siapa-siapa. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburi, ini yang homoseks atau pernikahan sama jenis, pencuri, orang kikir. Hati-hati jemaat yang kikir banget ya. Amin. Pemabuk, ada masih mabuk? Pemfitnah, hati-hati yang suka memfitnah. Penipu, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Aku tadi bilang, jadi jangan katakan anugerah baru pintu dibuka. Terbuka keselamatan, tapi untuk datang ada jalannya. Di dalam dunia ada 2 jalan. Itu jelas. Jadi mau rasa bebas, nggak ibadah, nggak Natalan. Terus bagi jemaat yang akhir-akhir ini bergabung beberapa keluarga, tunjukkan batang hidup bahwa anakmu beribadah. Ya, bahwa anak beribadah.
Seperti itu. Kalau udah jadi ibu-ibu bergabung dengan kaum wanita di sini. Amin. Yang ibu-ibu menjawab. Amin, ibu-ibu muda. Loh, udah tua semua Pak ya. Orang maunya awet muda, ini kepengen tua. Iya. Mari datang ibu, mumpung masih kuat tenaga untuk nyanyi di sini. Amin. Seperti itu. Ibu-ibu muda asal status ibu-ibu, ayo bergabung di sini, saling menguatkan, saling memberkati. Jadi saudara, bukan soal kita makan bersama di hari Natal dan sebagainya, tetapi apakah kita berjumpa dengan Tuhan? Sudahkah saudara berjumpa dengan Tuhan Yesus? Ini pertanyaan. Saudara sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus? Ini pengertian dalam iman. Apakah saudara selalu merasa dekat dengan Tuhan, bergumul, mengikuti arahannya? Ini penting ada dalam kehidupan kita, saudara. Mari kita bangkit dulu. Saudara, kalau saudara merasa sukar, jangan bilang aku malas datang ke gereja. Kalau saudara merasa sakit, jangan katakan aku malas berdiri ke Tuhan. Apapun persoalan, jangan lupakan Tuhan. Semua ada pintu yang terbuka tapi sempit menunggu saudara. Memang hidup ini sukar, saudara, tapi saudara harus berjuang dan menang, melawan segala kejahatan di daging, segala niat jahat. Saudara berjuang melawan penyakit dan sebagainya. Saudara harus menang.